Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang perencanaan batang tekan berdasarkan SNI tahun 2013 nomor 7973. Batang tekan atau batang desak biasanya terjadi pada rangka batang, di mana pada rangka batang itu ada gaya normal. Gaya normal yang ada yaitu berupa gaya batang tekan maupun gaya batang tarik. Nah, yang dimaksud dengan batang tekan adalah gaya batang tekan itu. Dalam perencanaan kuat tekan sejajar serat, pada prinsipnya adalah gaya tekan terfaktor itu harus lebih kecil atau sama dengan kapasitas terkoreksi. Kapasitas tekan terkoreksi atau bisa dinyatakan dengan rumus PU lebih kecil atau sama dengan P aksen, di mana P aksen itu sama dengan FC aksen dikalikan dengan AG. FC aksen ini merupakan kuat tekan sejajar serat terkoreksi dan AG-nya luas penampang bruto atau gross. Dalam perencanaan batang tekan terdapat faktor koreksi nilai desain acuan. Pada batang tekan ini faktor koreksinya diantaranya ada CD atau faktor durasi beban, ada CM yang merupakan faktor layanan basah, ada CT yang merupakan faktor temperatur, kemudian ada CF yang merupakan faktor ukuran, kemudian CI yang merupakan faktor tusukan, dan CF juga ini faktor stabilitas kolom, serta ada faktor luas tumpu atau CB ini yang terjadi pada FC tegak lurus daripada batang. Jadi ini ada faktor koreksi untuk batang tekan yang sejajar serat dan tegak lurus serat. Kemudian ditambah dengan faktor koreksi format yang besarnya untuk FC tegak lurusnya 1,67 dan untuk yang sejajar serat 2,4. Kemudian faktor ketahanan ini baik untuk yang faktor tegak lurus maupun faktor sejajarnya itu sama dengan 0,9. Kemudian ada faktor efek waktu. Nilai desain kuat tekan didapatkan dari tabel 421 berdasarkan kode mutunya atau berdasarkan modulus elastisitasnya. Jadi kalau misalnya kita ambil kode mutunya E20, maka modulus elastisitasnya sebesar 20 MPa. Sehingga FC-nya atau kuat tekan rencana sejajar seratnya sebesar 17,4 dan kuat tekan rencana tegak lurus seratnya sebesar 4,63. Faktor temperatur atau CT itu diambil dari tabel 2.3.3, di mana besarnya FC atau faktor temperatur untuk kuat tekan sejajar serat sebesar 1 untuk temperaturnya lebih kecil atau sama dengan 38 derajat Celcius dan 0,8 kalau temperaturnya antara 38 derajat sampai dengan 56 derajat Celcius serta 0,7 untuk temperaturnya antara 52
sampai dengan 65 derajat Celcius. Itu yang pada kondisi kering. Sedangkan kalau kondisi basah, temperaturnya sebesar 1 untuk yang lebih kecil atau sama dengan 38 derajat Celcius dan CT-nya 0,7 untuk temperatur antara 38 sampai 52 derajat Celcius serta 52 sampai dengan 65 derajat Celcius sebesar 0,5. CF atau faktor ukuran. Nilai desain lentur, tarik, dan tekan sejajar serat acuan untuk kayu, dimensi yang tebalnya 50,8 sampai dengan 101,6 yang dipilih secara visual harus dikalikan dengan faktor koreksi yang ditetapkan sebesar 1. Apabila tinggi komponen struktur lentur kayu gergajian yang tebalnya 127 mm atau lebih besar melebihi 305 mm dan dipilah secara visual, maka nilai desain lentur acuan FB di dalam tabel 421 harus dikalikan dengan faktor ukuran sesuai dengan rumus yang ada di bawah, yaitu CF sama dengan 305 per D pangkat 1 per 9. Harus lebih kecil atau sama dengan 10. Untuk balok dengan penampang lingkaran dan diameter lebih besar dari 343 mm atau untuk balok persegi 305 mm atau lebih besar yang dibebani di bidang diagonal, faktor ukuran harus ditentukan sesuai subbab 4.3.6.2 berdasarkan balok persegi yang dibebani ekuivalen secara konvensional yang mempunyai luas penampang sama. Nilai desain acuan untuk dek dan semua spesies yang tebalnya 50,8 mm atau 76,2 mm kecuali redwood harus dikalikan dengan faktor ukuran yang ditetapkan dalam tabel 4E. CI atau faktor tusukan diambil sebesar 0,8 untuk kuat tekan sejajar serat dan 1 untuk kuat tekan tegak lurus serat. CP atau faktor stabilitas kolom, rasio kelangsingannya LE per D diambil yang terbesar di antara LE1 per D1 atau LE2 per D2 berdasarkan gambar yang ada di bawah ini. Kemudian rasio kelangsingan tidak boleh melebihi 50. CP atau faktor stabilitas kolom diambil berdasarkan rumus CP sama dengan 1 dikalikan FCE dibagi FC aksen dibagi 2C min akar dari 1 plus FCE dibagi FC aksen dibagi 2C pangkat 2 dikurangi FCE dibagi dengan FC aksen per C, di mana FC aksennya merupakan nilai desain tekan acuan sejajar serat dikalikan dengan semua faktor koreksi kecuali CP. Dan FCE-nya sama dengan 0,822 E minimum atau modulus elastis minimum dibagi LE per D pangkat 2. C sama dengan 0,8 untuk kayu gergajian, C 0,85 untuk pancang dan tiang kayu bundar, C 0,9 untuk brulam struktural atau kayu komposit struktural. KF atau faktor konversi format diambil sebesar 2,4 untuk kuat tekan sejajar serat dan 1,67 untuk kuat tekan tegak lurus serat. Lambda atau faktor efek waktu diambil berdasarkan kombinasi pembebanan yang terpakai. Misalnya kombinasi pembebanan yang terpakai yang nomor 1 atau yang paling atas 1,4 kali D plus F, maka lambdanya 0,6.
Untuk memahami tentang perencanaan batang tarik, kita pelajari contoh soalnya. Suatu kolom kayu tinggi 4 meter dengan jenis kayu atau kode mutunya E20 dan kelas mutunya adalah B, dengan kedua ujung sendi mengalami gaya tekan ultimate sebesar 40 kN. Dimensi kayunya sebesar 80 mm dikalikan dengan 100 mm. Yang diminta tentukan apakah kayu cukup kuat untuk menahan gaya tekan yang bekerja. Diasumsi tidak ada penahan lateral, kondisi kering udara, temperatur normal, kombinasi bebenan yang dipakai 1,4 D. Penyelesaiannya, data desain. Kayu dengan mutu E20 dan kelas mutunya adalah B, maka didapatkan modulus elastisitasnya sebesar 20.000 MPa dan modulus elastisitas minimumnya 10.000 MPa. Kemudian FC-nya, gaya tekan sejajar serat sebesar 17,4 MPa. Kemudian panjang L1-nya 4.000 mm atau 4 meter. Dan L2-nya 2000 mm atau sebesar 2 meter, kemudian D1-nya sebesar 100 mm, D2-nya 80 mm, luas brutonya sebesar 8000 mm pangkat 2. Panjang efektif kolomnya LE sama dengan KE dikalikan dengan L. Ujung kolom berupa sendi-sendi, maka KE-nya sama dengan 1. Ini dari tabel G1. LE1 sama dengan KE dikalikan L1, yaitu sebesar 1 dikalikan dengan 4000 atau hasil LE1-nya sama dengan 4000 mm. Kemudian LE2 itu sama dengan KE dikalikan L2 sama dengan 1 kali 2000 atau LE2-nya sebesar 2000. Kemudian rasio kelangsingannya yang besarnya sama dengan LE per D, itu untuk LE1 per D1 sama dengan 4000 dibagi 100 atau didapatkan sebesar 40. Sedangkan LE2 dibagi D2 yang besarnya 2000 dibagi 80 ini sama dengan 25. Diambil nilai yang terbesar, LE per D-nya sama dengan 40. Kemudian dikontrol rasio kelangsingannya. LE per D harus lebih kecil daripada 50. Karena LE per D ini 40, maka lebih kecil daripada 50. Jadi sudah betul atau dapat digunakan kelangsingan sebesar 40. Faktor koreksi yang dipergunakan untuk CM sama dengan 0,8 yaitu kering udara. Ini berdasarkan tabel 4.2.2. Kemudian CT-nya sama dengan 1 dengan temperatur lebih kecil dari 38 derajat Celcius. Ini bisa dilihat dari tabel 2.3.3. Kemudian CF-nya sama dengan 1 berupa faktor koreksi ukuran standar pabrik. Kemudian CI-nya sebesar 0,8, ini merupakan faktor tusukan berdasarkan tabel 4.3.8. CP dihitung, kemudian KF sama dengan 2,4 berdasarkan tabel N1, PC 0,9 berdasarkan tabel N2, lambdanya 0,6 berdasarkan tabel N3. FC bintang dihitung berdasarkan kuat tekan sejajar seratnya, yaitu FC dari tabel sebesar 17,4 dikalikan 0,8 sehingga hasilnya sebesar 13,92. Kemudian berdasarkan mutunya,
karena mutu B, sehingga ini dikalikan sebesar 0,75 dan hasilnya sebesar 10,44 MPa. Sehingga FC bintangnya itu sama dengan FC dikalikan CM dikalikan CT dikalikan CF dan dikalikan CI. Hasilnya sebesar 6,682 MPa. CP atau faktor stabilitas kolom dihitung dengan rumus CP sama dengan 1 dikalikan FCE per FC aksen dibagi 2C dikurangi akar dari 1 plus FCE plus per FC aksen per 2C di kuadrat dikurangi FCE dibagi FC aksen dibagi C. Di mana FCE ini didapat dari rumus 0,822E minimum aksen dibagi dengan LE per D kuadrat. Sehingga FCE setelah dimasukkan gitu ya, E minimumnya 10.000, kemudian LE per D kuadratnya sama dengan 40 kuadrat, maka didapatkan FCE-nya sebesar 5,1375. Sehingga kalau FCE-nya sudah didapatkan, maka kita bisa menghitung CP-nya. Tinggal memasukkan saja ke rumus yang ada di sini, CP-nya. FCE-nya dimasukkan, FC aksennya dimasukkan sebesar 6,682. Kemudian FCE ini berdasarkan ini 5,1375. FC aksennya sama ya, 6,682. C-nya 0,8, 2C sehingga 2 kali 0,8. Sehingga hasil CP-nya sebesar 0,595. Kemudian kita hitung kapasitas tekan terkoreksi. Kuat tekan terkoreksi didapatkan sebesar 5,152. Kemudian dihitung kapasitas terkoreksinya atau P aksennya, yaitu sebesar FC aksen dikalikan dengan AG atau luas brutonya. Dari FC aksen kalikan AG ini didapatkan sebesar 41.219 Newton atau mendekati 41 kilonewton. Artinya bahwa tampang ini mampu menahan sebesar 41 kilonewton. Jika bebannya sebesar 40 kilonewton, maka tampang ini mampu menahan.